berkata, baiklah, sekarang latihan tahap kedua yaitu memecahkan bola karet. Terlihat Boruto kelelahan karena latihan itu cukup menguras cakranya. Boruto berkata, Narumi, aku tidak bisa melanjutkan latihan ini. Kita lanjutkan besok saja ya. Narumi berkata, baiklah Boruto. Di hari berikutnya Boruto kembali ke tempat latihan dan dia berpura-pura kesulitan memecahkan bola karet itu. Namun 1 jam kemudian Boruto berhasil memecahkannya. Narumi yang melihatnya kembali terkejut. Narumi berkata, aku tak menyangka kau mudah melakukannya. Baiklah, kalau begitu kau sudah siap menciptakan Rasengan. Coba kau fokuskan cakra di telapak tanganmu dan pusatkan cakranya. Boruto lalu membuat Rasengan sesuai arahan dari latihan Narumi dan terciptalah sebuah Rasengan mulai muncul. Narumi terlihat tak percaya Boruto menguasainya dalam 2 hari saja. Narumi lalu bertepuk tangan memuji Boruto. Setelah 2 minggu Narumi dan Boruto berlatih, tibalah saatnya ujian Chunin dimulai. Boruto dan Narumi beserta Rock Lee lalu bergegas menuju Tsunagakure. Dari kejauhan Tsunade memantau Narumi. Tsunade berkata, apa kau yakin membiarkan Narumi pergi sendiri? Kelompok hitam itu mungkin akan mengincarnya. Jiraiya yang berada di dekat Tsunade menjawab, tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Sejak 3 tahun yang lalu aku sudah melatihnya. Dia akan baik-baik saja. Tsunade berkata, meskipun begitu kita tidak bisa diam saja, karena kita tidak tahu rencana musuh yang mengincar seorang Jinchuriki. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengawasi Narumi. Di tempat Narumi, dia dan kedua rekannya terus berlari menuju Tsunagakure. Karena jarak yang jauh, mereka membutuhkan 3 hari perjalanan menuju Tsunagakure. Setelah menempuh jarak yang jauh, mereka lalu beristirahat dan berkemah malam itu untuk mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Pagi harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Tsunagakure. Tak lama kemudian mereka telah sampai desa Suna dan melihat banyak peserta dari berbagai desa. Seorang petugas penyeleksi ujian Chunin menyuruh semua peserta untuk memasuki ruangan dalam ujian pertama, yaitu ujian tertulis. Beberapa shinobi Konoha yang menjadi pengawasnya adalah Shikamaru dan Harun, beserta Jonin Tsunagakure yang lain. Ujian dijaga dengan ketat. Masing-masing peserta harus mengerjakan 10 soal dalam waktu 30 menit. Bagi peserta yang curang, mereka akan langsung didiskualifikasi. Banyak dari peserta mengeluhkan sulitnya soal ujian. Terlihat Boruto dengan mudah menyelesaikan soal satu persatu, begitu juga dengan Narumi. Dia tampak tenang mengerjakan soal tersebut, namun berbeda dengan Rock Lee, dia tampak kesulitan memikirkan jawaban soalnya. Begitu juga dengan peserta lain, mereka melakukan kecurangan dengan jutsu mereka masing-masing dan melakukannya dengan hati-hati. 20 menit telah berlalu, Rock Lee masih kebingungan dengan jawaban dari ujian pertama. Boruto lalu memberi isyarat pada Rock Lee dan Rock Lee mengerti maksud Boruto. Rock Lee segera menempelkan pin kecil yang telah diberikan Boruto sebelum ujian dimulai. Tiba-tiba lembar soal milik Rock Lee berpindah ke tempat Boruto, dan lembar soal Boruto kini yang ada di hadapan Rock Lee dan sudah terisi semua. Rupanya Boruto menggunakan jutsu Hiraisha untuk bertukar lembar ujian. Rock Lee terkejut karena Boruto memiliki jutsu yang unik. Dia lalu merasa lega karena soal sudah terisi semua. 5 menit sebelum ujian selesai, semua peserta semakin panik, namun tiba-tiba Shikamaru berdiri lalu berkata, aku akan sedikit mengubah aturan ujian tahap pertama. Sontak hal itu membuat semua orang menjadi terkejut dan tak terima. Mereka ada yang memprotes. Shikamaru berkata, jika kalian bisa menjawabnya, maka kalian akan lulus. Tapi jika kalian tidak bisa menjawabnya, kalian akan gagal. Sekarang sebutkan salah satu teman kalian yang ingin kalian keluarkan dari tim, karena peserta yang lolos hanyalah 2 orang dari setiap tim. Sontak banyak peserta yang tak terima dan terlihat marah. Beberapa peserta lalu mengacungkan tangan dan memilih teman yang lain untuk dikeluarkan dari tim mereka, namun tim Boruto memilih untuk diam tanpa melakukan apapun. 30 menit pun
telah selesai dan Shikamaru berkata peserta yang lulus adalah peserta yang tidak melakukan apapun karena sebagian seorang shinobi kerjasama tim adalah yang paling penting. Seorang ninja yang tega mengorbankan anggota timnya sendiri adalah bentuk kegagalan sebagai seorang shinobi, dan ujian pertama adalah ujian intelektual, bagaimana setiap orang mengambil keputusannya masing-masing. Mendengar penjelasan Shikamaru, beberapa shinobi tampak menyesal setelah mengeluarkan temannya sendiri dari tim. Sementara tim yang lain bersyukur karena mereka memilih untuk diam saja. Narumi berkata, syukurlah kita lolos. Rock Lee berkata, terima kasih karena kalian tidak memilihku untuk dikeluarkan. Boruto berkata, itulah gunanya kerja sama tim, aku tidak akan mengorbankan anggota tim hanya untuk kelulusan. Karena anggota tim lebih berharga dari peraturan ujian nih. Temari lalu berkata, baiklah, ujian pertama telah selesai. Saatnya pergi ke tempat ujian kedua. Ujian ini adalah ujian yang sangat berbahaya, karena kalian akan dilepas dalam gurun iblis yang di dalamnya terdapat hewan dan serangga yang beracun. Masing-masing tim yang lulus akan membawa satu gulungan langit dan gulungan bumi. Pastikan kalian mendapatkan dua gulungan tersebut sampai pada tempat yang telah ditentukan. Boruto bertanya, jadi kami harus saling merebut gulungan dari peserta lain. Apakah ada peraturan jika kita melenyapkan tim lain? Temari menjawab, ya benar, kalian harus merebutnya dari peserta yang lain. Tidak ada peraturan khusus untuk mendapatkannya, kalian bebas memilih cara apapun. Oleh karena itu ujian ini sangat beresiko, bahkan nyawa kalian bisa menjadi taruhannya. Jadi aku akan memperingatkan bagi kalian yang tidak siap mengikuti ujian, silahkan mengundurkan diri sekarang juga. Banyak peserta yang terlihat ragu karena nyawa mereka dipertaruhkan. Dan namun banyak peserta lain yang memilih untuk lanjut, yang artinya mereka adalah shinobi yang sangat kuat. Boruto dan timnya lalu maju ke depan untuk melanjutkan ujian tersebut. Mereka yang akan mengikuti ujian lalu masuk ke dalam ruangan rahasia untuk mengambil satu gulungan, dan agar peserta lain tidak mengetahui gulungan apa yang didapatkan oleh tim lawan. Mereka lalu masuk ke dalam gerbang yang berbeda dari masing-masing tim. Boruto dan timnya lalu berlari ke depan menuju tempat yang telah ditentukan oleh pengawas. Kedua rekannya berjalan menuju tempat yang telah ditentukan. Dalam perjalanan Boruto membuat rencana. Boruto berkata, kita hanya memiliki waktu 3 hari. Pastikan persediaan air cukup karena kita berada di dalam gurun pasir yang sangat kering. Selain itu kita harus merebut gulungan ninja dari tim lawan, yang artinya akan ada pertarungan dengan tim lain. Kita harus tetap waspada, jangan sampai lenyap. Kalau begitu biar aku yang membawa gulungannya. Narumi berkata, baiklah, aku percaya padamu Boruto. Rock Lee berkata, kita harus saling menjaga, kita akan lulus dan menjadi Chunin. Semangat semuanya. Narumi lalu memeriksa perbekalan, dan semuanya sudah cukup untuk persediaan 3 hari. Narumi berkata, baiklah, perbekalan kita cukup untuk 3 hari. Rock Lee berkata, biar aku yang membawa tas itu Narumi. Narumi berkata, baiklah. Narumi lalu memberikan tas perbekalan itu pada Rock Lee. Di saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba Boruto menyuruh mereka untuk berhenti. Boruto berkata, semuanya berhenti. Narumi bertanya, ada apa Boruto, apa terjadi sesuatu? Boruto menjawab, apa kalian mendengar sesuatu? Sepertinya ada sesuatu yang mendekat. Dan benar saja, dari dalam pasir muncul satu kalajengking kecil. Narumi berkata, ya ampun, aku pikir apa, ternyata kalajengking. Boruto lalu menusuk kalajengking itu dengan pedangnya. Namun beberapa saat kemudian, terlihat dari gumpalan pasir tiba-tiba muncul ratusan kalajengking yang mengepung mereka. Hal itu membuat Narumi terkejut. Boruto segera mengeluarkan petir Nagashi yang menimbulkan serangan petir di sekitar hingga membuat semua kalajengking itu hangus seketika. Rock Lee dan Narumi melompat mundur ke belakang sebelum kalajengking yang lain muncul semakin banyak. Dan benar saja, tiba-tiba semakin banyak kalajengking yang muncul. Narumi dan Rock Lee melemparkan kertas peledak hingga membuat banyak kalajengking terbakar. Sedangkan Boruto menancapkan pedangnya ke dalam pasir.
lalu menyalurkan petir pada pedangnya yang menyebar hingga membuat semua kalajengking itu tumbang. Rock Lee berkata jutsu yang hebat Boruto. Seketika tanah kembali bergetar dari bawah padang pasir muncul sebuah ekor kalajengking raksasa. Lalu perlahan tubuhnya menyembul ke atas dan terlihat seekor kalajengking raksasa yang siap menyerang mangsanya. Narumi berkata sepertinya dia adalah rajanya. Raja Kalajengking lalu menyemburkan gas beracun ke arah Boruto dan rekannya. Boruto lalu berteriak dan melompat mundur. Boruto berkata, "Tutup hidung kalian." Narumi dan Rock Lee lalu menutup hidung mereka dan melompat mundur. Narumi bertanya, "Apakah itu gas beracun?" Boruto menjawab, "Sepertinya begitu, kita harus berhati-hati." Rock Lee bertanya, "Lalu bagaimana kita mendekatinya?" Boruto menjawab, "Kita harus menyerang ekornya yang mengeluarkan gas beracun itu terlebih dahulu." "Baiklah, dengarkan aku. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Jika ada kesempatan kalian serang ekornya secara bersamaan." Narumi berkata, "Tunggu, Boruto itu terlalu berbahaya. Aku akan menggunakan jutsu 1000 bayangan untuk mengalihkan perhatiannya. Kau dan Rock Lee yang mengurus ekornya." Rock Lee berkata, "Aku setuju dengan Narumi." Boruto berkata, "Baiklah. Tapi hati-hati Narumi, jangan lengah." Narumi lalu menciptakan banyak bunshi dan maju menyerang kalajengking itu. Dengan capit yang besar, kalajengking itu menghancurkan bunshi Narumi. Satu persatu bunshi Narumi menghilang akibat serangan itu. Raja Kalajengking juga kembali menyemburkan gas beracun. Narumi lalu melemparkan kertas peledak untuk menghilangkan gas tersebut. Saat Raja Kalajengking sedang teralihkan, Boruto melemparkan kunai dan mengenai ekornya Kalajengking. Seketika Boruto menggunakan Hiraishi dan berpindah tempat pada kunai. Boruto lalu menggunakan cakra petir untuk memotong ekor itu, namun ternyata ekornya sangat keras. Dari belakang, Rock Lee menggunakan tendangan terkuatnya, yaitu tendangan semangat Konoha. Kedua serangan kombinasi itu berhasil memotong ekor Raja Kalajengking, dan Narumi menggunakan serangan terakhir dengan rasengannya tepat mengenai kepala Raja Kalajengking hingga hancur. Rock Lee dan Narumi bersorak setelah mengalahkan monster besar itu. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan. Setengah hari sudah mereka berjalan, namun belum bertemu dengan shinobi yang lain. Akhirnya Boruto dan kedua rekannya memutuskan untuk beristirahat pada sebuah gua. Boruto berkata, "Sebaiknya kita beristirahat di sini terlebih dahulu dan memikirkan strategi untuk mendapatkan gulungan lawa." Narumi berkata, "Baiklah, tapi aku penasaran kira-kira apa isi gulungan itu." Rock Lee menjawab, "Benar, aku juga penasaran." Boruto, "Perlihatkan isi gulungan itu pada kami sebentar saja." Boruto menjawab, "Mungkin saja gulungan itu berisi mantra khusus. Kita tidak boleh membukanya sampai pada tempat tujuan." Narumi sedikit ngambek karena rasa penasarannya tidak disambut oleh Boruto. Malam harinya, mereka tidur bergantian. Salah satu dari mereka berjaga di luar dan yang bertugas untuk menjaga adalah giliran Boruto. Dia tampak mengamati keadaan sekitar dan memastikan semuanya baik-baik saja. Dari kejauhan, rupanya ada musuh yang sedang mengintai. Mereka berencana untuk merebut gulungan Boruto saat Boruto sedang lengah. Narumi tiba-tiba bangun dari tidurnya. Sambil menahan ngantuk, dia berjalan keluar mendekati Boruto. Narumi berkata, "Boruto, tidurlah. Biar aku yang menggantikanmu." Boruto menoleh dan berkata, "Kau sudah bangun Narumi, istirahatlah dulu, aku masih belum mengantuk." Narumi berkata, "Tapi kau terlihat lelah, aku akan menggantikanmu." Narumi lalu duduk di sebelah Boruto dan berkata, "Jika nanti kita lulus dan menjadi Chunin, apakah kau mau bergabung dengan tim 7 Boruto?" Boruto berkata, "Bagaimana bisa, bukankah tim kalian sudah lengkap?" Narumi menjawab, "Itu benar, tapi guru Kakashi belakangan ini sibuk dengan misi yang diberikan Hokage. Jadi sementara ini Harun yang menjadi kapten tim, karena dia sudah menjadi Jonin." Boruto berkata, "Kalau begitu aku terserah kalian sajalah. Kalau itu memang kemauan kalian." Narumi yang mendengarnya tersenyum dan berkata, "Benarkah Boruto?" Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada benang yang mengikat tubuh Narumi dan menariknya, lalu menggunakan jutsu tanah untuk menahan tubuh Narumi.
Lalu seseorang muncul dan mengarahkan kunainya pada leher Narumi. Dia mengancam dan berkata, serahkan gulungan milikmu jika temanmu ingin selamat. Adegan diawali dengan masing-masing kelompok yang lolos menyerahkan gulungan ninja pada pengawas ujian. Narumi bertanya, sebenarnya apa isi gulungan itu? Harun menjawab, sebenarnya ini adalah isi dari peraturan dari ujian terakhir. Sepertinya kalian belum melihatnya ya. Syukurlah, karena jika kalian membukanya maka akan keluar cakar yang membuat tubuh kalian kaku selama 3 hari. Mendengar hal tersebut, membuat Narume dan Rock Lee menjadi merinding. Narumi berkata, untunglah kita belum membukanya. Rock Lee berkata, benar. Harun lalu membacakan peraturan ujian tahap terakhir. Baiklah, aku akan membacakan peraturannya. Yang pertama, kalian boleh menggunakan jutsu apapun hingga membuat lawan kalah. Yang kedua, peserta boleh menyerah jika dia tidak ingin melanjutkan pertandingan. Yang ketiga, bagi peserta yang menang, mereka akan langsung mendapat gelar Chunin serta bonus hadiah berupa uang. Mendengar hal itu, Narumi terlihat bersemangat. Jadi, kalau kita menang, kita akan mendapat uang. Aku tidak sabar membeli ramen yang banyak. Harun berkata, kau ini ramen saja yang kau pikirkan. Aku doakan kalian bisa menang dalam pertandingan selanjutnya, semangat. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Narumi berkata, baiklah, sampai jumpa, kata Narumi sambil melambaikan tangan. Tak lama kemudian pengumuman pertandingan pun dibacakan oleh tim pengawas ujian. Temari lalu berkata, di pertandingan pertama akan diisi oleh Rock Lee dari Konoha melawan Shira dari Sunagakure. Yang kedua, Narumi dari Konoha melawan Fu dari Takigakure. Yang ketiga, Boruto dari Konoha melawan Chojuro dari Kirigakure. Yang keempat, Omoi dari Kumogakure melawan Kuratsuchi dari Iwagakure. Bagi peserta yang dipanggil pada pertandingan pertama, harap segera maju ke depan aula pertandingan. Rock Lee lalu maju ke depan. Narumi menyemangati Rock Lee. Narumi berkata, semangat Rock Lee, kau pasti bisa mengalahkannya. Narume dan Boruto lalu menuju tempat duduk peserta dan melihat pertandingan Rock Lee melawan Shira. Terlihat Kankuro menjadi wasit dalam pertandingan. Kankuro berkata, kalian sudah mengetahui peraturannya kan? Langsung saja angkat tangan jika kalian ingin menyerah dan menghentikan pertandingan. Rock Lee dan Shira tampak saling menatap serius, mereka berkata baik. Kankuro lalu berkata, kalau begitu pertandingan pertama dimulai. Terlihat Rock Lee menggunakan kuda-kuda taijutsunya. Begitu juga dengan Shira, dia bersiap menggunakan jutsunya. Shira berkata, jadi kau yang bernama Rock Lee, aku selalu penasaran, ada seorang ninja yang hanya mengandalkan taijutsu, pasti kau seorang yang sangat kuat. Rock Lee berkata, terima kasih. Tapi kau juga terlihat kuat. Apa kau pengguna taijutsu juga? Shira menjawab, kau akan segera mengetahuinya. Shira lalu memulai serangannya dengan pukulan dan tendangan. Rock Lee menangkis serangan itu. Pertandingan antara dua pengguna taijutsu itu pun terlihat sangat cepat. Dari kejauhan Narumi berkata, sepertinya mereka seimbang ya. Mereka sama-sama cepat. Boruto dengan tatapan serius berkata, tidak, mereka tidak seimbang. Meskipun Rock Lee bisa menakis serangannya, tapi Shira memiliki fisik yang lebih kuat. Dan benar saja, Shira semakin menunjukkan kekuatan fisiknya yang kuat. Sehingga tangkisan Rock Lee sedikit melemah dan membuat Rock Lee terdorong ke belakang. Rock Lee terlihat terkejut, kau sangat kuat Shira, kalau begitu aku juga tidak akan menahan diri. Rock Lee lalu melepaskan pemberat pada kakinya, seketika semua penonton terkejut karena pemberat itu menghancurkan tanah. Narumi berkata, luar biasa, Rock Lee kalahkan dia. Rock Lee lalu menggunakan Hachimon Tonko dan membuka gerbang keempat. Shira yang melihatnya pun terlihat kagum. Inilah yang membuatku kagum padamu Rock Lee, kalau begitu aku juga akan menggunakan kekuatanku yang sesungguhnya. Shira lalu menggunakan jutsunya yang menyerupai Hachimon Tonko. Mereka berdua kembali saling menyerang hingga menimbulkan tanah di sekitarnya hancur. Para penonton pun bersorak melihat keseruan pertandingan itu. Seketika Rock Lee menggunakan tendangan terkuatnya, yaitu Konoha Senpu. Serangan itu sangat kuat hingga membuat tubuh Shira terpental hingga menabrak dinding. Pertandingan pertama pun dimenangkan oleh Rock Lee.
Tim medis selalu memasuki aula mendekati Shira. Rock Lee juga mendekat pada Shira. Rock Lee berkata, kau memiliki jutsu yang hebat. Apa kau menciptakan jutsu itu sendiri? Kau pasti berlatih dengan keras. Shira menjawab, itu semua berkatmu Rock Lee. Aku mendengar bahwa di Konoha ada seorang ninja yang menjadi shinobi hanya dengan taijutsu. Sejak saat itu aku berlatih dengan keras. Kau adalah inspirasiku Rock Lee. Setelah pertandingan pertama selesai, kini pertandingan kedua pun dimulai. Kankuro memanggil Narumi yang akan bertanding melawan Fue. Narumi dan Fu lalu saling berhadapan. Narumi masih merasa aneh dengan Fu karena dia merasakan cakra biju di dalam tubuh Fu. Narumi dalam hatinya berkata, siapa sebenarnya gadis ini? Dari kejauhan Boruto dan Rock Lee mengamati Narumi dan Fu. Boruto tampak serius menatap Narumi. Rock Lee lalu bertanya, ada apa Boruto? Kau terlihat sangat serius. Dalam hatinya Boruto berkata, sepertinya gadis itu juga seorang Jinchuriki. Ini gawat. Jika mereka saling mengamuk, maka tempat ini bisa menjadi porak-poranda. Rock Lee kembali bertanya, ada apa Boruto? Boruto lalu menjawab, bukan apa-apa Rock Lee. Dalam hatinya Boruto berkata, semoga Narumi bisa mengontrol emosinya. Narumi memulai serangan dengan menciptakan banyak bunshin. Fu tiba-tiba mengeluarkan sayap dan menyerang bunshin Narumi. Serangan sayap itu sangat kuat hingga menimbulkan angin ribut. Narumi mencoba bertahan agar tubuhnya tidak terdorong. Narumi dalam hatinya berkata, sayap apa itu? Sayap itu muncul dari tubuhnya? Apakah dia benar manusia? Fu memanfaatkan kemampuan terbangnya dan menyerang Narumi dari atas. Fu kembali mengepakkan sayapnya ke arah Narumi. Narumi mencoba menyerang balik dengan melemparkan ku. Namun serangan Fu lebih kuat hingga membuat Narumi terpojok. Fu lalu menyemburkan serbuk dari mulutnya untuk melemahkan lawan. Terlihat tubuh Narumi mulai merasakan efek dari jutsu itu. Narumi berkata, jutsu apa ini? Tubuhku tiba-tiba menjadi lemah. Melihat Narumi sudah terkena jutsunya, Fu segera melesat dan menggunakan tinjunya ke arah Narumi. Tinju itu dengan telak mengenai Narumi. Fu terlihat seolah dia akan memenangkan pertandingan tersebut, namun tiba-tiba, boom, rupanya itu hanyalah bunshin Narumi saja. Sedangkan Narumi yang asli menciptakan Rasengan dan menyerang Fu tepat mengenai punggungnya hingga tubuh Fu menabrak dinding. Narumi terlihat tersenyum semangat. Terlihat Fu mencoba bangkit dan aura tubuhnya berubah. Seketika Fu mengeluarkan cakra merah. Fu menatap tajam ke arah Narumi. Dan Narumi merasakan tekanan cakra yang besar dari Fu, dan hal itu membuat Narumi menyadari sesuatu. Dalam hatinya berkata, cakra merah itu, jangan-jangan dia seorang Jinchuriki, pantas saja dia memiliki cakra yang aneh. Tanpa sadar tiba-tiba Fu sudah berada di belakang Narumi. Narumi terkejut dengan kecepatan Fu. Narumi berkata, cepat sekali. Fu langsung memukul punggung Narumi dan membuat Narumi tak sempat menahan serangan itu hingga membuatnya terpental dan menabrak dinding. Boruto dan Rock Lee tampak terkejut. Terlihat Narumi mendapat luka akibat serangan itu. Narumi mencoba bangkit, dia berkata, serangan itu kuat sekali. Aku bahkan tidak sempat menghindar. Tiba-tiba Fu kembali menyerang dan menghantam Narumi. Terlihat semua orang terkejut dan penasaran. Apakah Narumi akan kalah oleh serangan Fu? Namun semua kembali dibuat terkejut saat Narumi mampu menahan serangan Fu, dan Narumi juga mengeluarkan cakra merah. Fu tampak terkejut, dia lalu terdiam sejenak. Dari kejauhan Kaze Kagigara yang melihatnya juga terkejut karena ternyata ada dua Jinchuriki yang sedang bertanding. Gara berkata, jadi mereka berdua adalah Jinchuriki. Ini bisa menjadi berbahaya jika mereka lepas kendali. Di tempat Rock Lee, dia tampak bersemangat melihat Narumi mampu menahan serangan dari Fu. Namun Boruto justru mengkhawatirkan keadaan Narumi jika Narumi mungkin bisa lepas kendali. Narumi lalu menyerang balik dan Fu menahan serangan Narumi. Terlihat pertarungan itu menjadi semakin panas dan penonton pun bahkan kesulitan melihat kecepatan antara kedua peserta. Mereka hanya melihat tanah yang tiba-tiba hancur akibat pertarungan itu.
Antara Narume dan Fu tidak ada yang mau mengalah hingga mengeluarkan cakra yang membuat kulitnya sedikit demi sedikit terkelupas. Boruto yang melihatnya dibuat terkejut. Boruto berkata ini tidak boleh terjadi, pertandingan ini harus dihentikan. Boruto segera melompat ke bawah dan mencoba menghentikan Fu. Semua penonton terkejut dan tiba-tiba sebuah benda berwarna putih jatuh menyebabkan ledakan besar. Rock Lee berkata, ledakan apa itu? Namun setelah asap mulai menghilang, tampak pasir dari Gaara melindungi Fu, Narume, dan juga Boruto. Gaara tampak terbang dari atas dengan pasirnya, dan tamu yang tak diundang muncul. Rupanya ada anggota Akatsuki yang tiba-tiba datang dan berusaha menangkap Jinchuriki. Gaara tampak menatap tajam ke arah musuh. Semua penonton melihatnya dengan penasaran. Gaara berkata, siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba menyerang? Deidara berkata, aku datang ke sini karena ingin menangkap Jinchuriki. Tak kusangka aku menemukan 3 Jinchuriki sekaligus. Deidara tampak mengeluarkan beberapa burung dari tanah liat dan menyerang Gaara dengan burung itu. Seketika benda itu meledak di hadapan Gaara. Semua jonin dan penonton terkejut karena tiba-tiba datang seorang yang menyerang Kazekage. Temaru yang melihatnya berteriak memanggil Gaara. Namun dari balik asap itu, ternyata Gaara masih selamat dengan menciptakan bola pasir yang melindungi tubuhnya. Gaara lalu menggunakan pasirnya untuk menangkap Deidara, dan Deidara terbang menghindari serangan Gaara. Boruto yang melihat pakaian Deidara, dia berkata, Akatsuki, jadi mereka kelompok hitam yang dikatakan Suki. Tak hanya serangan dari Deidara, rupanya ada anggota Akatsuki lain yang menyerang dengan menghujani seluruh arena. Dengan jarum beracun, Temari dengan cepat menggunakan kipasnya untuk menghalau jarum itu, sementara Kankuro mencoba melindungi beberapa orang dengan kugutsunya. Boruto segera menangkis semua jarum yang mendekat dan melindungi Narumi serta Fu. Harun lalu memerintahkan pada semua penonton agar meninggalkan tempat dan para Jonin Sunagakure membantu mengevakuasi semua penonton pada tempat yang aman. Melihat situasi yang tiba-tiba berubah membuat Fu kembali pada kesadarannya, dan cakra merah di tubuhnya menghilang. Fu melihat ke atas dan bertanya, siapa mereka? Apakah mereka musuh? Boruto berkata, benar, mereka adalah musuh dan mengejar kalian berdua. Fu berkata, maksudmu aku dan Narume? Boruto menjawab, benar, mereka adalah anggota Akatsuki. Terlihat dari jubah yang mereka pakai, yaitu jubah warna hitam dengan logo awan merah. Sepertinya mereka sengaja datang untuk menangkap kalian. Fu bertanya, tapi untuk apa? Boruto menjawab, penjelasannya nanti saja. Sekarang kalian pergilah ke tempat yang aman. Dan muncullah sosok anggota selain Deidara, yaitu Sasori. Dia bersiap menyerang Narumi, dan Fu menggunakan 100 kugutsunya. Kugutsu itu menyerang maju dan Boruto bersiap menyerang menggunakan pedangnya. Narumi menggunakan jutsu 1000 bayangan, dan masing-masing bayangannya menciptakan Rasengan dan menghancurkan kugutsu Sasori. Fu juga ikut membantu dengan mengepakkan sayapnya dan menerbangkan kugutsu musuh. Narumi berkata, aku sudah tahu kalau aku memang menjadi incaran musuh, tapi aku tidak peduli, aku akan melawannya. Fu berkata, kalau begitu aku juga akan membantu. Boruto berkata, tunggu, ini terlalu berbahaya. Narumi berkata, aku tidak bisa hanya berdiam saja saat seseorang mengorbankan dirinya untukku, aku akan melawannya. Di tempat Harun, dia juga terkejut karena tiba-tiba musuh menyerang. Harun berkata, Akatsuki mereka muncul di saat seperti ini. Shikamaru, tolong bantu Kazekage, aku akan membantu mengevakuasi para penduduk. Shikamaru berkata, sepertinya ini akan sangat merepotkan. Shikamaru dan Harun lalu berpisah dengan tugasnya masing-masing. Harun mendekat pada Rock Lee, dia berkata, Rock Lee, prioritaskan orang tua dan anak-anak terlebih dahulu. Rock Lee menjawab, aku mengerti. Tiba-tiba burung milik Deidara menyerang dan menimbulkan ledakan hingga menghancurkan bangunan. Harun segera menggunakan tinjunya dan menghancurkan bangunan yang terjatuh. Rock Lee juga menggunakan tendangannya untuk menyingkirkan puing-puing yang berjatuhan. Semua penonton berlari menyelamatkan diri dibantu dengan Jounin Sunagakure yang lain. Sementara, Gaara masih mengejar Deidara dengan terbang di atas pasirnya.
Terlihat Shikamaru juga berlari mengikuti pertarungan Gaara. Di tempat Boruto, dia dan Narumi berhadapan dengan Sasori. Sasori terlihat terkejut karena Kugutsunya bisa dihancurkan. Dia lalu kembali menyatukan Kugutsu itu dan menggunakan Kugutsu terkuatnya, yaitu Gazekage ketiga dengan jutsu pasir besinya. Kankuro yang melihat itu seolah tak percaya. Kazekage terkuat di desanya bisa menjadi boneka Kugutsu milik Sasori. Kankuro berkata sialan dia menggunakan tubuh Tuan Kazekage. Temari yang melihatnya juga terkejut. Dia lalu bergabung dengan Boruto. Kazekage menggunakan pasir besinya dan menciptakan jarum besi dan ditembakkan ke arah Narumi dan Fu. Kazekage mengeluarkan pasir besi dari mulutnya lalu mengubahnya menjadi puluhan jarum yang siap ditembakkan ke arah Narumi dan Fu. Jarum besi itu terlihat sangat kuat dan melesat begitu cepat. Temari mencoba menghempaskan dengan jutsu anginnya, namun jutsunya tidak terlalu kuat dan hanya memperlambat gerakan jarum itu. Sehingga jarum itu tidak mengenai targetnya sebelum Narumi berhasil menghindar. Temari berkata jutsu Kazekage sangatlah kuat, jutsuku bukan tandingannya. Sasori terlihat kecewa karena serangannya digagalkan. Dia lalu menciptakan pasir besi itu menjadi bentuk yang lebih besar, sehingga membuat semua orang terkejut. Kazekage lalu menyerang kembali dengan pasir besinya hingga mengenai kelompok Boruto. Terlihat Kankuro sedikit menahan serangan itu dengan Kugutsunya, sehingga mereka masih selamat. Temari berkata kita masih selamat. Namun tiba-tiba suatu hal terjadi, Kugutsu milik Kankuro mengalami keretakan. Kankuro berkata jika dia melakukan serangan lagi, maka kita akan tamat. Boruto dalam hatinya berkata serangan Kazekage sangatlah kuat. Jika aku menggunakan Rasengan mungkin bisa menahannya, tapi aku tidak bisa melindungi semua orang sekaligus, terlebih pasirnya pasti mengandung racun, juga akan sangat berbahaya jika terkena sedikit goresan saja. Di tempat Gaara dia masih mengejar Deidara dengan memanjangkan pasirnya. Deidara dengan burungnya menghindari serangan Gaara. Dari bawah Shikamaru juga mencoba menangkap bayangan Deidara, namun pergerakan Deidara sangat lincah membuat Shikamaru kewalahan dibuatnya. Deidara yang melihat Shikamaru mengganggu pergerakannya, dia menciptakan burung dan berencana menyerang Shikamaru. Dengan cepat burung itu mengarah pada Shikamaru, sehingga membuatnya terkejut. Namun tiba-tiba sebuah kunai berlapis petir menghancurkan burung itu, sehingga Deidara gagal menggunakan jutsunya. Rupanya itu adalah jutsu dari Kakashi. Kakashi datang bersama Suki. Shikamaru berkata bala bantuan akhirnya muncul. Suki berkata, Shikamaru, apa kau baik-baik saja? Siapa musuh ini? Shikamaru menjawab dia adalah anggota kelompok hitam Akatsuki. Mereka berencana mengincar Jinchuriki, sepertinya dia ingin mengincar Kazekage Gaara dengan memancingnya bertarung di langit. Jadi aku mengikutinya. Kakashi berkata kerja bagus Shikamaru, sekarang kita harus membuat strategi untuk mengalahkannya. Kakashi lalu membisikkan sesuatu pada Shikamaru. Shikamaru mengangguk dan mengikuti rencana Kakashi. Dia lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Kakashi berkata Suki, saatnya tugas kita untuk melindungi Kazekage. Suki berkata baiklah guru. Deidara tampak kesal karena bala bantuan datang. Dia lalu menciptakan naga raksasa. Dari mulut naga itu muncul naga yang lebih kecil dan melesat dengan cepat ke arah Gaara, sehingga terjadi ledakan yang sangat besar. Di tempat Boruto, Sasori kembali menyerang dengan mengubah pasir besinya menjadi sebuah balok raksasa yang siap dijatuhkan. Boruto berkata, mau bagaimana lagi, aku harus menggunakan Rasengan. Sasori kembali menyerang dan Boruto bersiap, namun tiba-tiba Harun datang dengan menendang balok itu hingga menghancurkan dinding. Narumi terlihat bahagia melihat Harun. Narumi berkata, Harun kau datang. Harun berkata, sebaiknya kalian pergi ke tempat yang aman, Boruto kau bantu aku mengalahkannya. Narumi berkata, aku juga ingin membantu. Temari berkata, aku juga. Harun berkata, aku tahu kalian ingin melawan, tapi sekarang keselamatan kalian diprioritaskan. Mereka mengincar Jinchuriki. Dan kau Temari, maaf tapi kekuatanmu tidak sebanding dengan musuh. Temari menunduk diam lalu berkata, kau benar, mungkin aku hanya menjadi pengganggu jika ikut bertarung.
Harun lalu berkata, dan kau kan Kuro boneka Kugutsumu sudah hancur, maaf saja, tapi inilah faktanya. Kau dan temari kalian sebaiknya ikut Jonin yang lain dan mengamankan penduduk. Temari berkata, baiklah. Narumi lalu berkata, tapi aku ingin bertarung juga mereka yang telah mengincarku, aku akan memberi mereka pelajaran. Boruto berkata, baiklah kau boleh ikut, aku memiliki rencana. Harun terlihat marah dan kurang setuju dengan Boruto. Harun berkata, apa yang kau katakan Boruto? Yang mereka incar adalah Narume. Boruto berkata, aku tahu hal itu tapi aku mempercayai Narumi. Harun lalu berkata, baiklah. Terserah kau saja. Kalau terjadi sesuatu awas kau. Fu berkata, aku juga ingin ikut bertarung. Seketika Harun memukul leher Fu, sehingga membuatnya pingsan. Harun berkata, maafkan aku. Harun lalu meminta pada Temari dan Kankuro untuk membawa Fu pada tempat yang aman. Sasori lalu berkata, apa kalian sudah selesai bertengkar? Kalau begitu terimalah seranganku. Harun berkata dengan percaya diri. Hei kau, aku akan menghancurkan mulut busukmu itu. Harun berkata pada timnya, apa kalian siap? Boruto dan Narumi berkata tentu saja. Narumi kembali menggunakan Kage Bunshin. Dan Sasori kembali menggunakan banyak kugutsunya untuk menyerang, dia juga menghujani Boruto dan timnya dengan jarum besi. Harun dan timnya menghindari serangan itu. Di tempat Gaara, Kakashi melihat jutsu musuh dan menganalisanya. Dia lalu membuka mata kirinya dan muncul Mangekyo Sharingan. Suki yang melihatnya bertanya, guru, bukankah itu Mangekyo Sharingan? Kakashi berkata, bukan hanya kalian saja yang memiliki jutsu baru. Setelah 3 tahun terakhir aku juga melatih teknik baru. Kakashi lalu menggunakan jutsunya yaitu Kamui. Terlihat sebuah lubang dimensi muncul mengejar Deidara. Gaara yang melihatnya terkejut, dia menoleh, rupanya Kakashi yang datang membantunya. Gaara menggunakan kesempatan itu untuk mengejar pergerakan Deidara. Deidara yang terdesak lalu terbang semakin tinggi. Kakashi berkata, sial, dia menjauh. Suki, tolong bantuannya. Suki berkata, baiklah. Suki segera berlari dan memanggil Gaara. Gaara mengerti maksud Suki, dia segera memberi tumpangan pasirnya sehingga Suki juga terbang berada di dekat Gaara. Deidara semakin terkejut, dia lalu memuntahkan tanah liat dan membentuk Deidara dengan ukuran raksasa. Suki berkata, apakah dia akan meledakkan benda itu? Itu akan menghancurkan sebagian desa ini. Deidara terlihat seperti akan memenangkan pertempuran itu, namun tiba-tiba tubuhnya tidak dapat digerakkan, rupanya dari bawah Shikamaru berhasil menangkap bayangan Deidara. Tenaga yang ditumpanginya pun lalu jatuh dan meledak. Shikamaru pun membatalkan jutsunya dan menghindari ledakan itu. Deidara menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun ternyata Gaara telah menangkap tangannya sehingga Deidara terkejut. Gaara lalu menghancurkan tangan kanan Deidara. Deidara berteriak kesakitan, dia lalu bangkit dan berusaha melarikan diri. Dengan gerakan cepat Suki melompat ke bawah dan langsung menusuk punggung Deidara hingga membuatnya terjatuh. Namun rupanya itu hanyalah Bunshin dari tanah liat. Deidara yang asli bersembunyi di balik bangunan sambil menahan sakit pada tangannya. Dia lalu kembali menciptakan laba-laba dari tanah liatnya untuk menyerang musuhnya. Dengan cepat laba-laba itu melompat ke arah Gaara dan Suki lalu menempel di tubuhnya. Kakashi lalu menggunakan Chidorinya untuk menyerang laba-laba itu sehingga menggagalkan jutsu Deidara. Rupanya kelemahan dari tanah liat itu adalah jutsu petir. Gaara yang mengetahui lokasi Deidara, dia lalu kembali menggunakan pasirnya untuk menangkap Deidara. Dan Deidara melompat menghindar. Suki dengan mode serius membangkitkan Sharingannya dan mengejar Deidara dengan cepat. Deidara kembali menciptakan laba-laba dan melemparkannya ke arah Suki, namun Suki yang telah mengetahui kelemahan musuh, dia segera mengaliri pedangnya dengan petir dan membelah laba-laba itu. Kakashi juga membantu menggunakan Kamui untuk menangkap Deidara. Kini Kakashi berhasil menggunakan jutsunya dan memotong tangan kiri Deidara. Deidara yang tak bisa lari lagi, akhirnya dia memuntahkan sisa tanah liatnya pada dadanya
yang tiba-tiba keluar mulut, yang memakan tanah liat itu. Deidara tampak tersenyum. Rupanya dia menggunakan jutsu terakhirnya dengan meledakkan dirinya. Suki yang melihat pusat cakra di dada Deidara segera melemparkan pedangnya yang sudah dialiri cakra petir. Namun semua itu terlambat dan tiba-tiba terjadi ledakan besar di area tersebut. Gaara melindungi Suki dengan pasirnya. Namun tiba-tiba ledakan itu seketika menghilang. Rupanya Kakashi menggunakan Kamue dan memindahkan ledakan itu ke dimensi lain. Terlihat Kakashi nafasnya terengah-engah setelah menggunakan cakra yang sangat banyak. Suki lalu mendekati Kakashi dan berkata, "Apakah guru baik-baik saja?" Adegan lalu beralih pada Boruto yang masih berhadapan dengan puluhan Kugutsu Sasori ditambah boneka Kazekage ketiga. Kazekage menggunakan balok besi untuk menyerang Boruto dan timnya. Mereka berhasil menghindar sambil menyerang Kugutsu lainnya. Harun menghantam dan menghancurkan beberapa Kugutsu. Narumi dengan Rasengan-nya juga menghancurkan banyak Kugutsu. Boruto menggunakan teknik pedangnya dan menebas setiap Kugutsu yang menyerang. Dan kini yang tersisa hanyalah Kugutsu Kazekage. Sasori tampak terkejut karena boneka dibabat habis oleh musuh. Dia lalu kembali menggunakan balok besinya dan berusaha mengincar Narumi. Namun dengan kekuatan besarnya Harun melindungi Narumi dengan meninju balok itu, terlihat Harun semakin kelelahan karena menggunakan banyak cakra, sehingga Sasori kini menargetkan dirinya. Meskipun Harun sedang lemah, namun dia mampu menghindari setiap serangan Sasori hingga membuatnya marah. Sasori lalu membuka jubahnya dan terlihat tubuhnya ternyata adalah boneka dengan segala senjatanya. Dari telapak tangannya Sasori menyemburkan api dan membakar area sekitar Boruto menyerang balik dengan menyemburkan air. Sasori berkata teruslah menari seperti itu. Boruto dan timnya terus mendapat serangan dari pasir besi dan juga semburan api dan mereka terus menghindarinya. Harun berkata kita tidak punya celah. Dia memiliki pertahanan sempurna. Boruto berkata karena itu, aku memilih Narumi karena memiliki rencana. Bisakah kau mengulur waktu, Harun? Harun lalu menjawab, baiklah, aku akan mengulur waktu. Harun maju ke depan, dan Sasori terus menyerang bertubi-tubi. Harun merupakan ninja medis, namun dia adalah murid Tsunade, jadi dia sangat mahir dalam menghindari serangan musuh. Di tempat Boruto dia memulai strateginya. Boruto berkata Narumi satu-satunya cara mengalahkan Kazekage adalah dengan jutsu Rasengan yang sangat kuat. Aku memiliki rencana untuk menggabungkan Rasengan milik kita berdua. Aku yakin kita bisa menembus pertahanan musuh dengan jutsu itu. Narumi berkata, baiklah mari kita coba. Narumi dan Boruto saling menciptakan Rasengan, lalu mereka menggabungkan kedua Rasengan itu. Perlahan terciptalah sebuah Rasengan baru yang sangat kuat. Boruto lalu berkata, Narumi, aku akan ikut mengalihkan perhatiannya saat ada kesempatan, serang dia dengan Rasengan itu. Narumi berkata, serahkan padaku. Boruto lalu menggunakan bom asap dan melemparkan beberapa shuriken pada Sasori, namun dengan mudah Sasori menghindarinya. Tiba-tiba dari salah satu shuriken itu Boruto berpindah tempat dengan jutsu Hiraishi, sehingga Sasori menjadi terkejut. Boruto segera menghunuskan pedangnya, namun dengan cepat Sasori menangkis menggunakan senjatanya. Saat Sasori teralihkan, Narumi menyerang Kugutsu Kazekage dengan Rasengan baru. Kazekage menggunakan pasir besinya sebagai perisai. Narumi dengan sekuat tenaga mendorong Rasengan itu, dan seketika perisai besi itu hancur dan mengenai tubuh Kazekage. Kugutsu Kazekage itu pun ikut hancur. Sasori terkejut melihat boneka terkuatnya hancur. Dari belakang Harun menggunakan pukulan terkuatnya dan menghantam tubuh Sasori hingga hancur berantakan. Narumi tampak tersenyum karena mereka berhasil mengalahkan musuh. Narumi berkata kita berhasil mengalahkannya. Harun juga tersenyum, benar kita mengalahkannya. Jutsu apa yang kau gunakan itu, Narumi? Narumi menjawab, ini adalah rencana dari Boruto dengan menggabungkan Rasengan kita berdua. Harun lalu berkata, kau sangat pintar, Boruto. Mereka lalu berkumpul dan merayakan kemenangan. Namun tiba-tiba tubuh Sasori kembali menyatu. Sasori berkata, sudah menang katamu.
Sasori lalu menggunakan senjata yang berupa kabel yang berujung tajam ke arah Narumi. Serangan itu sangat cepat hingga mereka tak sempat menghindar. Harun dengan cepat melindungi Narumi dengan tubuhnya dan membuatnya tertusuk senjata itu. Harun berteriak kesakitan. Dengan cepat racun milik Sasori menyebar dan membuat Harun terjatuh. Narumi yang melihat Harun terluka membuatnya terkejut, dia lalu menangis. Tiba-tiba cakra merah keluar dari tubuhnya, seketika ekor cakra muncul. Boruto yang melihatnya menjadi terkejut. Narumi terlihat marah ke arah Sasori. Dengan gerakan cepat Narumi tiba-tiba sudah berada di depan Sasori dan menghantam wajahnya, bertubi-tubi hingga hancur lebur. Boruto mencoba menghentikan Narumi, namun Narumi tidak mendengarkannya. Dia terus memukul tubuh Sasori hingga menghancurkan tanal. Kakashi dan timnya lalu datang. Mereka terkejut melihat perubahan Narumi. Kakashi mengeluarkan jimat yang diberikan Jiraiya. Dengan gerakan cepat Kakashi menampalkan jimat itu pada Narumi. Rupanya itu adalah jimat untuk menekan cakra Kyuubi. Narumi seketika tak sadarkan diri. Suki lalu mendekat pada Harun yang sedang dalam kondisi lemah karena racun. Suki terlihat mencemaskan Harun dan menangis. Dia lalu menggenggam tangan Harun, namun Harun sudah kehilangan kesadarannya. Bagaimana, cukup seru bukan? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.